Ya enggak apa-apa ya, memang Gusti Allah mau anu seperti itu gimana? Merasa dirugikan untuk hal ini? Ya. Enggak, apa aku enggak rugi kok. Dikira enteng apa jadi wali kota Surabaya? Abot jadi wali kota Surabaya. Santai. Sang wali kota petahana Surabaya yang juga merupakan calon tunggal wali kota Surabaya tak ambil pusing dengan putusan penundaan pilkada karena tak memiliki lawan untuk maju di pilkada Surabaya dipastikan absen dari hajatan pesta demokrasi pilkada serentak 2015. Itu 1 bulan 1 hari 2 jam bagi aku tuh waktu yang sangat penting untuk bisa memberikan yang terbaik untuk warga Surabaya. Bersama dengan 6 daerah lainnya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Pacitan, Risma kini bisa bernafas lega. Pasalnya pendaftaran Pilkada Serentak 2015 kembali diperpanjang selama 7 hari ke depan. Demikian putusan rapat koordinasi antara pemerintah dan para pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Menyampaikan, iya dong, tentu saja menyampaikan kepada ketua-ketua partai agar daerah-daerah yang masih 1 calon itu bisa ditambah dengan calon yang lainnya. Seperti 1, dulu ada yang nggak ada calon sama sekali, ya kan? Sekarang muncul berapa calon? 3 atau 2? 3, coba dicek. Biasanya kita selalu sedia payung sebelum hujannya turun. Rekomendasi sama juga disampaikan Badan Pengawas Pemilu. Perpanjangan waktu pendaftaran diharapkan dapat memberikan waktu bagi daerah yang hingga saat ini hanya memiliki calon tunggal bisa mendapatkan kandidat lain agar dapat mengikuti pilkada serentak. Rekomendasi supaya KPU membuka kembali pendaftaran atau bisa juga disebut memperpanjang masa pendaftaran khusus kepada 7 kabupaten kota yang belum terpenuhi syarat minimal 2 pasangan calon. Mengenai jumlah hari dari perpanjangan itu, Bawaslu menerangkan kepada KPU karena ada kepentingan pengaturan teknis. Bawaslu juga menjanjikan siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perpanjangan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Saya jujur tidak terlalu menyangka awalnya bahwa topik ini akan berulang-ulang dibahas. Karena ternyata belum selesai. Waktu itu sekali dibahas, 2 kali, 3 kali dibahas. Ini kali ketiga kita membahasnya. Waktu itu di pertemuan kedua, di Talk to iNews masih membahasnya. Kemungkinannya apa nih? Perpu, ternyata perpu enggak, lalu diperpanjang. Saya dengan Mas Arief Budiman lagi dan lagi. Sehat ya Mas? Ini yang harus sehat tuh teman-teman komisioner KPU. Ya. Harus itu. Bang Effendi Ghazali sehat ya Bang? Sehat. Reuni kita, Reuni. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang. Bang Effendi Syaputra dari kemarin sudah bilang bahwa akan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal urusan calon tunggal ini. Mas Arief, update sampai hari ini Mas? Setelah kemudian ditetapkan bahwa perpanjangan pendaftaran. Perpanjangan pendaftaran kan baru dimulai tanggal 9. Betul. Sekarang masih tanggal 7. Iya. Jadi tanggal 6, 7, 8 itu sosialisasi, 9, 10, 11 itu pendaftaran kembali. Ya, tidak ada yang bisa memastikan apakah ada yang daftar atau tidak. Tapi KPU sudah mengundang seluruh partai politik lalu mensosialisasikan itu. Mensosialisasikan bahwa ada tahapan baru lagi seperti ini. Nah, yang agak mengejutkan dari daerah-daerah yang 80-an lebih itu, yang jumlah pasangan calonnya ada 2, ternyata hari ini dilaporkan ke kita ada 1 lagi daerah yang kemudian tinggal 1. Gitu. Itu yang kemarin sempat kita bahas juga bahwa dari pasangan yang 80-an hanya 2 pasang itu mungkin berkurang gara-gara apapun, administrasi atau memang mundur. Ya, jadi nambah, jadi 8 dong sekarang yang calon tunggal. Data terakhir kami 81 daerah ya. Nah 1 sudah dilaporkan, 1 orang mengundurkan diri.
Jadi total sekarang yang calon tunggal menjadi berapa daerah? Ya tambah satu lagi. Jadi 8 ya. Oh, jadi 8 ya. Awalnya betul waktu itu kita ngobrol dengan Dirjen Otonomi Daerah, prediksinya akan berkurang 50%-an. Betul kan ya? Dari 14 saat itu jadi 7 nih sisanya sekarang. Tapi kan masih 7 lagi. Bang Effendi Ghazali, Anda melihat ini akan optimis nggak kemudian partai politik itu bisa konsolidasi kemudian menghasilkan yang diminta 9 sampai 11 Agustus nanti? Dua hal. Yang pertama, saya sudah ke Mahkamah Konstitusi kemarin untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal yang terkait dengan calon tunggal ini. Jadi ada Muhammad Ini Soleh. nggak barengan nih? Hah? Nggak, beda. Jadi ada Muhammad Soleh yang sudah dari warga Surabaya. Kalau saya satu paket dengan warga Surabaya, Dr. Yayan Sakti, dan saya warga Jakarta loh. Tapi jangan lupa, hak konstitusional kita untuk memilih itu punya potensi diganggu dengan yang seperti ini. Siapa yang menjamin, Tina, bahwa Jakarta tidak mengalami hal yang sama di 2017 ya? Dan itu sangat penting, dan kita harus menunjukkan bahwa persoalan ini bukan cuma persoalan Surabaya, Samarinda, bukan. Kalau kita pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita itu mengatakan negara kesatuan berbentuk republik, artinya kalau di Surabaya terjadi perlambatan pembangunan karena di PLT kan, yang rugi bukan cuma warga Surabaya. Nanti kalau Tina Talisa lewat Surabaya atau harus ada urusan dengan Surabaya, itu yang rugi adalah seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya warga Jakarta. Jadi ini bukan cuma urusan 7+1 daerah. Salah, coba Anda bayangkan ya. Kan Pak Jokowi bilang pembangunan infrastruktur, pelabuhan udara, lapangan terbang, dan lain segala macam. Begitu ada PLT, walaupun tergantung ya nanti SK Presiden ke Gubernur atau SK Mendagri ke Wali Kota Bupatinya itu. Pada umumnya PLT itu nggak mau mengambil kebijakan strategis. Tapi itu paranoid nggak? Kalau sistemnya udah jalan kan bukankah bisa business as usual dikerjakan, pelayanan publik maksudnya? Ya, tapi pada umumnya seperti itu. Cuma saya ingin mengatakan potensi kerugian siapa yang menjamin? Jakarta atau daerah-daerah lain tidak mengalami nasib yang sama. Tiba-tiba kota-kota besar begitu misalnya Makassar, Bandung, Jakarta. Karena apa? Liarnya kita pusing. Baru yang kata Rina, karena apa? Tergantung partai politik itu tujuannya apa dengan membiarkan adanya calon tunggal. Kita ke Surabaya nih, ya. Wali Kota. Sebelumnya saya mau nanya sama Mas Arief, jadi satu daerah yang nambah jadi calon tunggal tuh mana, Mas? Kota terkenal lagi ya, kota terkenal ya. Ini kan hari ini kota gede. Kota terkenal. Jadi hari ini itu penyerahan terakhir berkas untuk perbaikan. Ternyata sampai dengan pukul 16.00 tadi bekas perbaikannya itu tidak dilengkapi. Jadi sang calon ini memang ada berkas yang kurang. Nah, besok KPU akan mengecek semuanya baru ambil putusan. Tapi sinyalnya ya kalau dia nggak nyerahkan ya pasti dianggap tidak lengkap. Jadi kota besar tapi belum boleh dipublish. Belum. Tapi terkenal. Mari kita ke Surabaya. Selamat malam Pak Wisnu. Kami di Jakarta menyapa Anda. Mudah-mudahan Anda jelas mendengar suara kami. Selamat malam Mbak Tina Talisa. Selamat malam. Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ini kita semua perhatian tuh sering ke Surabaya selama ini, tapi semakin tertuju sekarang ke Surabaya. Boleh digambarkan nggak Pak sebetulnya komunikasi dengan elit-elit politik di sana supaya nggak suasana politiknya menjadi mentok, ini ada upaya apa yang sudah dilakukan Pak Wisnu? Dari kita sebenarnya sudah sangat maksimal melakukan komunikasi politik dari awal untuk membangun demokrasi yang ada di Surabaya ini. Cuman saat beberapa bulan terakhir ini munculnya koalisi Mojopahit, itu memang kita sinyalir dari awal itu akan menjegal pilkada ini, apalagi dengan keluarnya PKPU nomor 12 tahun 2015. Ini kan membuat kita berpikir bahwa ini ada sebuah kekosongan aturan yang harus segera kita benahi. Makanya bulan Juli yang lalu kita sudah masukkan gugatan ke MK terkait dengan masalah calon tunggal yang potensinya akan sangat besar terjadi di Surabaya. Dan itu terbukti dari sejak pendaftaran sampai perpanjangan yang pertama kemarin. Cuman problemnya adalah ternyata banyak yang melihat ini hanya bicara 7 daerah saja,
Tapi saya sudah ingatkan berkali-kali bahwa ini ada potensi 80 lebih daerah yang akan mengalami hal yang sama saat pemeriksaan atau verifikasi persyaratan. Terbukti satu kota besar barusan, tapi kemarin juga saya dapat kabar Musirawas calonnya dianggap tidak lolos kesehatan sehingga tinggal satu calon. Artinya ini akan bertambah terus kalau ini tidak diselesaikan akar masalahnya dan bukan hanya menambah pendaftaran saja. Nah, sehingga nanti hak-hak warga kayak Surabaya misalkan punya hak milih ini kan harusnya dia memilih 2015, tapi dengan adanya potensi calon tunggal dan harus ditunda ini, mereka jadi tidak bisa memilih. Dan tidak ada dasar bahwa Surabaya itu bisa digelar di 2017. Karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 201 bahwa Surabaya itu harus digelar tahun 2015. Tidak ada aturan lain yang bisa mewadahi ini. Ini akan jadi potensi konflik juga. Pak Wisnu, karena kalau tadi Anda bilang soal PKPU, KPU sudah berulang-ulang menjelaskan bahwa KPU itu cuma ikut undang-undang kok. Undang-undangnya memang belum mempersilahkan soal calon tunggal tadi, tetapi di sisi lain juga betul bahwa kalau ternyata harusnya Surabaya 2015 nggak ada dorongan langsung untuk ke 2017 pun tadi Bang Effendi Ghazali sudah bilang kalau mundur 2 tahun gimana nasibnya Surabaya dan kita semua. Kemudian kalau 2017 apa Bu Risma dan Pak Wisnu masih sama-sama, itu satu. Kalau masih sama-sama bisa nggak dapat elektabilitas yang seperti sekarang kondisinya? Kita lanjutkan sesaat lagi.